Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab ketika kita diberikan cobaan oleh Allah tentang kemiskinan dan juga tentang kekayaan. Karena hakikatnya orang kaya dan orang miskin itu adalah cobaan. Tetapi kebanyakan kita mengatakan miskin itu hanyalah cobaan. Tapi kalau kekayaan adalah anugerah. Padahal hakikatnya miskin dan kaya itu adalah cobaan. Mampu enggak kita menghadapi kemiskinan, atau mampukah kita menghadapi kekayaan tadi? Kalau kita menjadi miskin lalu kita bersabar dengan kemiskinan tadi, maka kita adalah orang yang beruntung. Tapi kalau ada orang miskin namun tidak sabar dengan kemiskinannya, maka orang ini sudah miskin di dunia dan akan miskin juga di akhirat. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan itu juga pada hakikatnya adalah cobaan. Tetapi ya tadi, kebanyakan kita mengatakan kekayaan itu katanya anugerah, karena dia bersifat sesuatu yang bisa menyenangkan hati seseorang. Tapi pada hakikatnya itu cobaan juga. Siapa yang bersyukur dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, maka beruntunglah dia di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Bersyukur ini artinya dia memanfaatkan kekayaan tadi semuanya untuk di jalan Allah. Dia rajin sedekah. Kekayaannya itu tidak melupakan dirinya kepada Allah, suka menolong orang lain, maka itu adalah bentuk syukur terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau seandainya kekayaan itu menjadikan dia kufur nikmat. Kufur nikmat itu bahasa kitanya lupa kacang daripada kulitnya. Lupa kacang daripada kulitnya artinya dia mendapatkan harta tadi, kekayaan tadi, lalu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tidak mau bayar zakat, tidak mau menolong orang, maka orang ini akan mendapatkan di dalam hatinya sesuatu yang gersang. Jadi dia akan mendapatkan gersang di dalam hati. Dan kegersangan hati itu akan berlanjut sampai nanti dia menuju ke negeri akhirat. Bahkan orang yang kaya dan tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, ternyata bukan nikmat di akhirat tetapi menjadi niqmah, pakai qaf. Harta itu akan menjadi siksaan buat dia di akhirat nanti. Oleh karenanya Nabi kita, kalau seandainya beliau mau kaya, tentu Allah akan memberikan kekayaan yang tiada taranya. Tidak ada bandingannya, tidak ada saingannya, mulai dari Nabi Adam sampai
terakhir manusia. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak Allah ciptakan kecuali lantaran Nabi Muhammad. Alam semesta ini, surga, neraka, aras, laul mahfud, apalagi cuman dunia dan segala isinya, semua tidak Allah ciptakan kecuali lantaran ada Nabi Muhammad. Artinya kalau alam semesta ini tidak diciptakan lantaran adalah Nabi Muhammad, maka rasanya tidak etis kalau seandainya Nabi Muhammad mengharapkan ke alam dunia ini khususnya, apalagi cuma kekayaan. Nah, Nabi tidak memilih itu. Sehingga Nabi kita pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala gunung Uhud jadi emas, tapi Nabi tidak mau memilih itu. Kenapa? Karena Nabi tahu kekayaan itu akan mempersulit dan banyak pertanyaan kelak nanti di akhirat. Sehingga Nabi kita memilih dengan miskin harta tetapi kaya hati. Sehingga Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Padahal rumah Nabi sangatlah kecil sekali. Sampai pernah anak rumahnya Nabi itu tidak ada api, tidak ada asap. Kalau tidak ada api, tidak ada asap, berarti tidak ada yang dimasak. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, lalu apa yang engkau makan wahai Siti Aisyah berserta Rasulullah? Maka Siti Aisyah dengan gampangnya mengatakan akalna sau'adain, dengan rasa syukur dan gampang sekali mengucapkannya tanpa ada protes. Kata Siti Aisyah, kami bersama Rasulullah memakan 2 yang hitam, sau'adain, akalna sau'adain, kami memakan 2 yang hitam. Apa itu 2 yang hitam? Al-ma'u wa tamar, air putih dengan kurma. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh, bahkan Nabi mengatakan baiti jannati. Coba kalau bini kita kasih sebulan, gak usah sebulan lah, seminggu aja, banyu putih lawan kurma. Pagi banyu putih lawan kurma, siang banyu putih lawan kurma, malam begitu juga, seminggu aja. Bisa lari bini kita bulik ke rumahnya, rumah bapaknya maksudnya. Nah, sehingga Nabi juga karena tahu hakikat tentang miskin dan kaya tadi, karena kekayaan itu akan banyak pertanyaan di akhirat, maka Nabi memilih dengan kemiskinan saja. Lalu ada doa Nabi yang sangat masyhur, dan kita insya Allah tidak ada yang mau mengamalkan doa ini, termasuk saya juga nggak mau mengamalkan doa ini. Kalau yang mau silakan ya. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'al masakin. Kalau mau ngambil ijazah ini, ayo silakan baca. Apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku, kata beliau, dalam keadaan miskin. Hidup di ini miskin aja. Wa amitni miskina, dan nanti aku meninggal pun juga dalam keadaan miskin. Sampai dikatakan ketika Nabi meninggal dunia, baju rantainya Nabi itu, baju perangnya Nabi masih tergadai dengan orang Yahudi, belum ditebus lagi. Tapi ujungnya apa? Wahsyurni ma'al masakin, dan halaulah aku nanti di akhirat ya Allah beserta orang miskin. Kenapa Nabi memilih beserta orang miskin di akhirat? Karena Nabi sudah melihat surga. Kata Nabi, ternyata kebanyakan orang yang masuk surga, yang paling masuk surga duluan dan banyak penduduk surga itu adalah orang-orang yang dulu hidup di dunia dalam keadaan miskin. Tapi kata Nabi, aku melihat di neraka kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Kenapa kau banyak di neraka itu, di surga itu banyak
penghuninya adalah orang-orang yang dulu di dunia miskin, karena ya tadi tidak terlalu banyak pertanyaan. Tidak terlalu banyak pertanyaan. Nabi Sulaiman saja dikatakan adalah nabi yang paling terakhir masuk surga karena beliau banyak pertanyaan tentang harta tadi. Min aina hasalta wa ila aina anfaqta. Dari mana kau dapat harta dan kemana engkau menginfakkan, membelanjakan harta tadi, menggunakan harta tadi. Jadi kita nang banyak duit tuh yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, nanti di akhirat tuh pertanyaannya banyak banget itu. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau dihitung? Ya, syukur-syukur ada duit ya, bisa makan, bisa minum hari ini. Bensin naik, barang-barang naik pulang, harganya maksudnya. Ya, kemiskinan saja yang kurang. Kurang apa? Berkurang, menurun maksudnya. Kemiskinan menurun. Maksudnya apa? Menurun dari kakek ke bapak, bapak ke anak, anak ke cucu. Kemiskinannya menurun. Wallahu alam, saya pernah cerita atau tidak di sini ya. Cuman cerita ini enggak tahu juga benar atau aslinya, wallahu alam. Cuman ada ceritanya, mendapatkan cerita seperti ini. Apa itu? Dulu ada orang kaya, hidup sebatang kara, nggak punya istri, nggak punya sanak saudara, apalagi anak, sendirian. Tapi kaya. Anggaplah duitnya itu 10 miliar, aset dan semuanya kalau dihitung-hitung itu 10 miliar. Ini orang sudah tua mau meninggal dunia. Dan dia tahu kalau dia meninggal dunia, hartanya ini nggak ada yang mewarisin. Lalu orang ini mengadakan sayembara. Katanya siapa yang mau menemani saya nanti di alam kubur selama 40 hari setelah saya meninggal, maka saya akan berikan separuh harta saya. Jadi menemani dia ini dalam kubur selama 40 hari. Kalau berhasil akan diberikan setengah daripada hartanya. Setengahnya dia akan berikan ke orang lain. Ya, terima kasih. Orang-orang berpikir 2 kali. Kalau 10 miliar dibagi 2 berapa? 5 miliar. Ada yang akun sini 5 miliar, tapi nemani orang mati dalam kubur selama 40 hari. Tidak ada yang berani. Tapi ternyata ada orang yang nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu jam setengah perjalanan kurang lebih dari Amburawa. Luar biasa sekarang macetnya. Mau jadi IKM. Berangkat kurang lebih jam 5 tadi. Sampai sini setengah 6. Luar biasa. Sepinggan sampai Sepinggan itu jam berapa tadi? Jam 6. Jam 6 kurang. Wah, luar biasa macet. Mau pakai motor kehujanan. Bensin itu sekarang luar biasa mah. Saya biasanya naik mobil itu pulang pergi ya 2 kali pulang pergi 150. Sekarang 200 lebih sudah. Kadang 200, kadang 2,5. Jadi kalau bolak-balik Amburawang Al Amin ini 2 kali selesai sudah. Ya ala kulli hal seperti itu. Syukuri apa yang ada sudah. Paling jauh guru saya ya, paling jauh ngajar siapa? Ada yang lebih jauh dari saya? Mungkin ada 45 kilo mungkin dari sini, mungkin ada. Dari sini sampai ke Amburawang. Ala kulli hal, nikmatin saja. Jadi ada yang nekat. Saya mau temanin orang itu kayak tadi. Siapa itu orang? Orang ini adalah orang yang mencari kayu bakar di hutan. Tapi katanya saya mau
nemanin orang itu 40 hari dalam kubur dengan tapi dengan syarat saya tidak mau separuh hartanya, tapi saya mau semuanya. Kalau 10 miliar saya mau semuanya. Orang kaya ini berpikir juga, ya sudahlah, tidak apa-apa, boleh. Kenapa ya orang kaya ini kepingin ditemani dalam kubur selama 40 hari dulu? Karena disebutkan kan dalam riwayat itu, kalau ada orang meninggal dunia diantar sama para pelayat, maka mungkar nangkir tidak akan datang kepada si mayit ini, tidak akan menanyai kepada si mayit ini, kecuali orang-orang yang datang itu, yakni orang pelayat sudah melangkahkan kaki pulang sebanyak berapa langkah? 3 atau 7 langkah ya, seingatnya 7 langkah itu. Kalau sudah 7 langkah beranjak dari tempat kuburan tadi, baru mungkar nangkir datang. Nah, kalau di atas kuburan saja malaikat tidak ada yang mau nanya, bagaimana kalau ada orang hidup di dalam kubur? Jadi 40 hari 40 malam itu ibarat kata bersantai dulu untuk menyelamatkan. Kira-kira mencari contekan apa jawabannya nanti kalau malaikat bertanya. Ala kulli hal, ringkas kata deal. Dibikin MOU ke notaris ya, supaya aman nih. Tidak ada gugat-menggugat. 10 miliar. Wah, ini orang yang tukang kayu bakar ini cari kayu bakar sudah senang nih. Bisa kaya mendadak selama 40 hari aja. Akhirnya kuburan sudah disiapkan, besar kuburannya. Dalam itu sudah dikasihkan oksigen, ada makanan, minuman selama 40 hari ini ya. Tapi dalam kubur, bukan di dalam rumah. Ringkas kata, orang kaya ini pun meninggal dunia. Dikuburlah orang kaya ini, dan juga masuklah besertanya si tukang kayu bakar ini, pencari kayu bakar. Tutup kuburannya, karena di dalamnya ada oksigen dan sebagainya, bisa aja bernapas. Orang pada pulangan semua. Kada lama setelah itu datanglah mungkar nangkir. Mungkar nangkir bingung nih, siapa yang mau ditanyain ini? Yang mati nggak mungkin ditanya. Kenapa? Karena masih ada orang yang hidup. Akhirnya malaikat ini bertanya kepada orang yang tukang kayu bakar ini. Kalau bahasa kitanya dibikin lucu, ngapain mas di sini? Sedang apa? Kata orang ini, nemanin orang mati itu nah. Oh iya kak. Pulang malaikat. Besok datang lagi. Masih di sini? Masih. Emang kamu udah ada kerjaan di dunia? Ada. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kerjaan kamu apa? Cari kayu bakar. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi, masih ada. Kamu cari kayu bakar di mana? Di hutan. Pulang lagi. Besok datang lagi. Hutannya punya siapa? Nggak ada yang punya. Zaman dulu kan hutan tuh bebas. Makanya orang yang tahun 60-an datang ke Balikpapan ini, silakan ngambil tanah 2 hektar. Nanti datang ke kelurahan atau kemana gitu, dibikin segel bahari kan ya, itu kan ya, yang datang berdahulu. Makanya di Balikpapan ini terus terang yang paling banyak berisi tanah Pertamina sama tentara. Pertamina sama tentara, karena mereka berdua yang pertama kali masuk ke sini, artinya yang banyak membuka lahan. Di Amburawang tuh banyak orang membuka lahan zaman bahari. Ada yang 2 hektar, 4 hektar. Cuman padang jin bahari di situ. Sekarang nggak ada lagi. Biar sampai ke dalam-dalam tuh ada yang punya tanahnya sudah. Ya, ala kulli hal. Oh, jadi yang punya, iya. Besok pulang lagi malaikat. Besok datang lagi, kamu cari kayu bakar pakai apa? Pakai kampak. Besok pulang lagi, besok datang lagi. Kampak itu punya siapa? Punya saya. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kamu dapat kampak itu dari mana? Ya saya beli. Pulang lagi. Besok datang. Belinya pakai apa? Pakai uang. Nah, karena orang belanja itu kan beli itu ada 2 cara. Ada pakai barter, ada pakai uang. Kalau barter ya tukar-tukaran. Di Banjarmasin tuh di mana namanya itu daerah apa namanya itu
pasar ini lah, pasar ini Nang Jukung tuh apa namanya? Subuhan tuh nah di daerah mana itu? Pasar terapung. Aduh, la ilaha illallah. Itu kan masih bisa barter tuh. Jadi buah-buahan acil-acil itu kalau sudah agak siang jam-jam 7 atau jam 8 masih ada barang bertukaran, tukar gula pakai pisang. boleh aja barter namanya. Itu boleh jual beli. Jadi kamu beli apa? Kamu beli kampak tuh pakai apa? Pakai uang. Pulang lagi malaikat, besok datang lagi. Uangnya dari mana? Ya saya cari uang dulu. Besok pulang lagi, besok datang lagi. Kamu cari uang tuh dengan yang halal atau yang haram? Dengan halal. Pokoknya selama 40 hari itu malaikat tuh bolak-balik menemui orang ini saja. Sampai sudah membusuk tuh mayat yang dalam kubur itu. Orang hidup ini ditanyai tiap hari satu pertanyaan yang hanya sekitar tentang masalah kampak. Kenapa? Karena dia cuma punya harta ya satu-satunya kampak itu aja. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke hutan, dia cari kayu bakar, setelah terkumpul sekali ikat, 2 ikat, lalu dia bawa ke pasar, dia jual, dapat duit untuk makan. Besok cari lagi. Hartanya cuma satu-satunya cuma kampak aja ibarat kata untuk apa namanya mata pencaharian dia. Alhamdulillah. Ringkas kata setelah 40 hari banyaklah orang berkumpul sudah ingin menyaksikan masih hidup aja ke orang ini atau enggak. Kalau hidup, wah kayak mendadak nih. Ala kulli hal, dan akhirnya dibukalah kuburan itu setelah 40 hari. Setelah dibuka kuburan tadi, orang ini pun meloncat dari dalam kubur, keluar dari dalam kuburnya, dan dia berkata, ampun. Lah kenapa ampun? Saya tidak mau harta yang 10 miliar itu. Enggak mau katanya. Saya cukup harta kampak ini aja. Kata orang kampung, kenapa? Taulah hikam, bubuhan hikam nih. Selama 40 hari malaikat itu datang kepadaku, tidak datang kepada orang mati itu. Dia nanyain aku. Dan nanyain aku tuh semuanya sekitar adalah masalah kampak. Padahal harta saya cuma satu-satunya kampak. Bagaimana kalau 10 miliar itu? Pertanyaannya ribet sekali. Ampun, katanya ampun. Ala kulli hal seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita cobaan yang baik-baik saja. Kalau dicoba miskin jadi orang sabar. Jadi orang kaya yang bersyukur. Kalau bapak-bapak dipilih mau dicoba miskin kah, mau dicoba jadi orang kaya? Jawabannya ya jadi orang kaya sih. Tapi kayaknya bersyukur. Ala kulli hal. Cuman gini ya, kaya miskin itu sebenarnya sudah ditentukan. Jadi orang bahari, kalau orang itu memang urat nadinya urat kaya, bagaimanapun dia miskin gak bakalan miskin. Tapi kalau orang itu uratnya urat miskin, bagaimanapun dia hendak kaya kan bisa kaya-kaya. Ya kan ada. Kalau memang tuh orang itu takdirnya kaya, jadi orang bahari urat nadinya urat nadi kaya, garis tangannya itu garis tangan kaya, pasti dia akan kaya. Karena memang takdirnya seperti itu. Biar mau jadi miskin gak bisa miskin dia. Tapi sebaliknya, kalau memang orang itu ditakdirkan urat nadi miskin, garis tangannya miskin, bagaimanapun dia mau kaya gak bakalan kaya. Biar mencari duit siang malam dia, kada bakalan bisa kaya. Nah karena sudah ditentukan, oleh karena itu kita ini kada usah terlalu pusing-pusing banget. Artinya kalau bekerja seadanya. Alhamdulillah dapat ada duit, rezeki syukuri. Gak dapat duit, nikmatin aja, sabari aja. Jadi kunci sukses tadi adalah tidak lain dan tidak bukan syukur. Mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Itu kan ya lagu Bahari itu. Ada kisah lucu nih ya. Ini kisah aja kita.
Sebenarnya kisah ini sudah saya sebutkan juga dalam pertemuan sama ibu-ibu hari Jumat yang lalu. Jadi ada cerita nih ya, ada orang kaya, dia kepingin jadi miskin. Kenapa? Karena sudah uyuh jadi orang kaya, sudah bosan jadi orang kaya. Jadi dia kepingin jadi orang miskin saja. Kenapa? Karena dulu waktu dia miskin enak ke pengajian, sholat ke masjid nyaman, ya enggak? Hadir di tempat maulid, tempat zikir, enak gitu nah. Tapi kalau orang kaya, bisi toko 2, 3, 4, itu susah hadir ke majelis taklim sudah. Sibuk. Ini potongan-potongan kita ini paling-paling bisi toko 1. Coba kalau bisi toko 5, 9, pusing sudah. Nggak bakalan hadir di majelis taklim. Makanya yang punya toko 1, alhamdulillah bisa datang ke pengajian, bawa arisan. Punya toko 2 nanti itu terkadang turun, terkadang tidak. Punya toko 3, orangnya nggak datang, arisannya aja yang datang. Punya toko 4, arisannya nggak jalan, orangnya ampih. Sekalinya pas kena musibah, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, baru sadar dia kembali ke pengajian. Makanya bersyukurlah kita jadi orang yang tidak tapi banyak harta. Kenapa? Karena bisa datang ke pengajian. Nah, orang kaya ini merasakan demikian. Dia hiri dengan orang-orang yang sederhana itu, orang miskin. Enaknya datang ke majelis taklim, enaknya hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, nuntut ilmu, enak sekali itu. Salat berjamaah di masjid enak, berzikir. Kalau dia nggak bisa lagi, kenapa nggak bisa? Karena kalau tokonya ditutup, orang pada marah semua. Tuh, rasakan saja kalau ada orang punya toko grosir, nggak usah lama-lama ditutup, 2 hari aja ditutup, dicariin orang, bahkan ditelepon, kemana sih yang punya ini? Kita mau belanja, nggak ada kata orangnya. Apalagi punya agen gas, agen beras atau apa begitu, tutup aja seminggu, dimarahin orang. Yang punya toko ini nggak buka, dimarahin orang. Kenapa? Karena orang perlu. Begitu juga orang kaya ini, dia kepingin hidup miskin aja lah biar enak ke pengajian, tapi nggak bisa miskin. Sudah dia kasih hartanya ke masjid sini, ke pesantren sana, bangun panti asuhan, ini itu, bagi-bagi sarapan pagi, bagi-bagi duit, bagi-bagi makan, sering bagi-bagi, tapi hartanya nggak habis-habis. Bingung dia cara menghabiskannya gimana. Lalu datanglah orang kaya ini kepada seorang guru. Dia bilang kepada guru, saya bosan jadi kaya, saya kepingin jadi orang miskin, kata orang kaya ini. Kenapa? Supaya saya bisa hadir majelis taklim, bisa sholat berjamaah di masjid. Ada nggak caranya supaya saya miskin? Kata guru ini geleng-geleng kepala. Aneh juga kamu ini. Di mana-mana orang kepingin kaya, tapi kamu kepingin miskin. Tapi itulah jiwa saya guru, nggak enak jadi orang kaya nih. Saya kepingin jadi orang miskin saja. Ada nggak caranya guru? Bingung guru, gimana caranya ya jadi orang miskin? Saya ini sudah habiskan harta saya guru, sumbang sana, sumbang sini, kasih sana, kasih sini, tapi nggak bisa habis. Datang lagi. Karena itulah harta, semakin disedekahkan, semakin banyak datangnya. Tanya saja orang-orang yang rajin sedekah itu. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Aduh, aku jadi miskin. Kenapa? Gara-gara banyak sedekah. Nggak ada. Tanya aja orang yang rajin sedekah. Bal yasdad. Hartanya nambah. Nggak pernah berkurang dia. Kata gurunya, begini aja lah, kamu yakin mau jadi miskin? Iya guru, mau jadi miskin. Ini aja kata guru, besok tuh hari Jumat, raja akan sholat di masjid itu masjid kerajaan. Anggap saja masjid alam ini masjid kerajaan nih, masjid kerajaan. Jokowi umpama mau sholat di sini,
Ya, raja mau sholat di masjid ini. Nah, kamu besok sholat Jumat dekat raja. Setelah selesai Jumat, jangan sebelum Jumat, selesai sholat Jumat, kamu pukul kepala raja itu. Kalau kamu pukul kepala raja, maka kamu akan masuk penjara. Tenang sudah kamu di penjara, nggak ada lagi orang-orang yang ngejar kamu. Kamu tenang beribadah, kamu makan minum gratis dan kamu enak ibadah. Pokoknya tenanglah. Oh, kata orang ini, oh betul juga ini. Satu-satunya caranya lo masuk penjara aja nih. Tapi dia nggak tahu caranya masuk penjara karena orang baik. Ringkas kata, hari Jumat akan datang. Orang kaya ini pun sholat Jumat dekat sang raja. Khatib berkhutbah selesai, sholat Jumat sudah selesai. Sang raja mau berdiri, mau pulang nih. Ketika sang raja beranjak dari tempatnya, orang kaya ini pun mendekati sang raja itu. Langsung orang ini menampar kepala raja itu. Pada saat itu raja mau pakai mahkota, ditempeleng sama orang kaya ini. Lupa, mahkotanya terlempar, tergulung-gulung. Rajanya juga jatuh lebar. Ajudan raja ini teroris ini mau bunuh raja, tangkap. Ketika mau ditangkap sama ajudan raja ini, raja bilang, jangan ditangkap. Kenapa raja? Justru orang ini telah menyelamatkan aku. Kalau nggak ada dia, mati aku. Bingung orang-orang ini. Maksudnya apa raja? Coba kalian, wahai ajudan, lihat tuh di dalam mahkota itu ada apa? Ketika dilihat mahkotanya, ternyata ada 2 ekor kalajengking di dalam mahkota itu. Coba kalau seandainya kata raja tadi, aku pakai mahkota itu, mati aku katanya, digigit kalajengking. Untung ada orang kaya ini, akhirnya aku selamat, gak jadi mati. Terima kasih kata raja. Akhirnya sang raja pun memberikan emas, perak, duit macam-macam kepada orang ini. Karena bersyukur hidup. Akhirnya orang kaya ini datang kepada gurunya, guru, kenapa lagi? Jadi kamu masuk penjara? Enggak jadi guru. Ternyata ulun diberi duit banyak gara-gara pukul kepala raja. Dapat duit banyak akhirnya. Yaitu tadi yang kita katakan. Kalau orang itu sudah urat nadinya, suratan takdirnya, garis tangannya jar orang Banjar, memang orang kaya, bagaimanapun dia mau miskin gak miskin. Tapi sebaliknya, kalau orang itu garis tangannya, urat nadinya, urat nadi miskin, bagaimanapun hendak sugih, gak ada bisa sugih-sugih. Jadi intinya kita mencari kenikmatan di dunia ini sekedarnya saja. Arti sekedarnya saja itu maksudnya jangan sampai gara-gara mencari dunia lalu kita tinggalkan sholat maghrib, kita tinggalkan sholat isya, kita tinggalkan sholat subuh. Rugi sekali. Rugi sekali. Ya, diperbudak kita dengan dunia kalau seperti itu. Udah dipaham kira-kira. Nah, sebentar lagi isya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Silakan. Ya. Ala inna awliya Allaha la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Karena dalam hatinya wali itu sudah la ilaha illallah. Itu kuncinya semuanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ai la razika illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah.
Tidak ada yang memberikan keamanan kecuali Allah. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali, tidak ada yang memberikan kenyang kecuali, tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali. Kalau semuanya Allah, 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 pada hakikatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada kesedihan. Santai aja. Santai. Dihina orang, biasa. Kenapa? Karena yang dia pandang hakikatnya Allah juga. Ya, dipuji orang, biasa aja. Kenapa? Karena hakikatnya Allah juga yang memuji tadi. Nah, itu kuncinya di situ. Karena dia la ilaha illallah sudah mendarah daging dalam hatinya, tidak ada takut, tidak ada kesedihan. Lihat saja orang wali itu seperti itu tuh. Artinya kalau kita masih ada rasa takut, masih ada rasa sedih dalam segala urusan dunia, berarti kita belum jadi wali Allah, masih wali syaitan masih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wali Allah itu bukan berarti bisa terbang, bisa jalan di atas banyu, bukan. Kalau wali itu tandanya bisa berjalan di atas banyu, kodok berjalan di atas banyu. Tapi kodok bukan wali. Kalau tanda wali itu bisa terbang, lalat, nyamuk, burung bisa terbang. Tapi mereka wali? Tidak. Tapi tanda wali itu tadi gampang sekali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hatinya tidak pernah takut, hatinya tidak pernah sedih. Kalau ngelihat zahirnya gampang. Apa itu? Dia istiqomah dalam kebaikan. Itu kalau kita ngelihat dia, hatinya tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Kemudian tingkah lakunya istiqomah. Kemudian diri kita, kalau kita ingin tahu orang itu wali atau tidak, ke diri kita gampang ngelihatnya. Apa itu? Ketika kita lihat orang itu, walaupun kita tidak kenal nih, tapi ketika itu kita melihat orang itu, kontak hati kita ini kepada Allah. Ingat mati, ingat dosa, ingat surga, ingat neraka. Pada saat melihat orang itu tuh, dipastikan orang itu wali. Punya kontak nggak kita ngelihat tuh? Kita nggak kenal nih, tapi tiba-tiba terak hati itu. Atau yang sudah kita kenal. Kalau kita sudah kenal kan wajar. Ketemu guru sekumpul umpama, ketemu Habib ini, tiba-tiba ketika kita melihat wajahnya kita bersedih. Bersedih apa? Karena ingat dosa, ingat mati gara-gara melihat orang itu, ingat Allah Ta'ala, berzikir, maka itu wali. Tapi sebaliknya ketika kita melihat orang itu, pikiran kita kotor, hendak jadi sugih kah, hendak mencuri lah, hendak apa, hendak berzina lah, gara-gara melihat orang itu wali juga, tapi wali setan orang itu. Jadi orang Banjar wala. Iya. Intinya di situ tuh. Cukup ya. Masuk Isya, insyaallah kita bertemu di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.